Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Stiana. Dalam mata kuliah kali ini yaitu konseling individu kelompok, saya akan mempresentasikan tentang metode dan teknik konseling kelompok, tentang teknik konseling psikoanalisa. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian konseling psikoanalisa atau bisa disebut psikoanalisis, yaitu teori pertama yang muncul dalam psikologi, sehingga dapat dikatakan teori tertua dalam sebagian besar dari pendekatan-pendekatan konseling, termasuk mengenai layanan konseling kelompok. Teori psikoanalisa ini atau psikoanalisis klasik percaya bahwa psikoanalisis tepat untuk adegan konseling kelompok, baik dari segi perlakuan ataupun prinsip pertama. Hal yang terpenting dalam konseling ini atau dalam teori ini yaitu membebaskan pikiran, tidak sadar membuat menjadi sadar, dan menggunakan teknik khusus yang ditekankan secara umum. Asumsi awal dari teori ini didasarkan pada aspek berupa interaksi ID, ego, dan superego. Teknik ini atau teknik konseling psikoanalisa ada 5. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas maksudnya yaitu teknik memberikan kebebasan kepada klien atau konseli untuk mengemukakan segenap perasaannya dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu analisis mimpi. Analisis mimpi. Teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan keinginan yang tidak disadari, seringkali akan diapresiasi atau direpresi dalam termanifest ke dalam mimpi. Yang ketiga yaitu analisis transferensi. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh kepada dirinya, berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Yang keempat yaitu analisis resistensi atau resistansi tulisannya ya, merupakan sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri konseli atau klien tersebut. Yang terakhir yaitu interpretasi atau interpretasi ini menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan konseli. Ya, itu tadi teknik. Selanjutnya itu tujuan konseling kelompok psikoanalisis ialah membentuk kembali struktur karakter individual dengan cara membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri konseli menjadi sadar. Proses konseling jenis ini difokuskan kepada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa lalu atau masa kanak-kanak itu dari Sumber Korei 2006. Adapun tujuan lain yang disebutkan atau disampaikan oleh Nelson dalam Latipun 2005. Yang pertama yaitu bebas dari impuls. Yang kedua yaitu memperkuat realitas atas dasar ego. Yang ketiga yaitu mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukuman standar pribadi.
Itu tadi. Ada juga yang menyebutkan tujuannya sebagai berikut. Tujuan konseling psikoanalisis. Yang pertama yaitu mengubah kesadaran individu sehingga segala sumber permasalahan yang ada di dalam diri individu tersebut yang semulanya tidak sadar menjadi sadar. Dan yang kedua yaitu mengatasi tahap-tahap perkembangan tidak terpecahkan atau memecahkan masalahnya individu tersebut. Yang ketiga yaitu membantu klien menyesuaikan dan mengatasi masalahnya. Yang keempat yaitu rekonstruksi kepribadian serta meningkatkan kontrol ego sehingga dapat menghadapi kehidupan yang realita. Dan yang terakhir yaitu mengubah perilaku klien menjadi lebih positif, lebih baik, dan lebih efektif lagi. Itu tadi penjelasan singkat tentang konseling psikoanalisis atau metode dan tekniknya. Juga disebutkan tujuannya di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Istiana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.